Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi melanjutkan pembahasan hadis arba'in. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang ke-24. Ya, hadisnya cukup panjang dan semoga kita bisa menuntaskan semuanya di sekali pertemuan. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya. Ini sahabat Nabi yang biografinya pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu. Beliau nama aslinya Jundub bin Junadah, boleh dipanggil Jundab bin Junadah. Dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling zuhud, paling tidak berada di antara yang lain. Al-Ghifari merupakan salah satu suku yang dikenal sebagai suku penyamun saat itu, suku perampok. Dengan masuk Islamnya Abu Dzar, suku tersebut terangkat dan berubah citranya, sehingga Rasul mendoakan Abu Dzar dan sukunya supaya mendapatkan benar-benar Al-Ghifari. Al-Ghifari yaitu ampunan. Abu Dzar sahabat yang pernah meminta jabatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Rasulullah menolaknya karena beliau sangat sederhana. Khawatir gaya sederhananya itu kebawa dalam kepemimpinannya, sehingga ketika membiayai kehidupan negara, manajemen negara yang butuh biaya banyak, sementara dia sangat sederhana, nah dikhawatiri gaya itulah yang dia pakai ketika ngurus negara. Kemudian Abu Dzar oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam diprediksi akan wafat seorang diri, dan ternyata memang demikian. Beliau radhiyallahu anhu wafat di jalanan, di tempat lalu lalang orang lewat, dalam keadaan mayat atau jenazah yang tertutup kain yang sudah usang. Orang lewat, nggak ada yang mengenalin, begitu aja, kayak seperti seonggok mayat, orang nggak ada yang tahu. Hingga akhirnya ada salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang melihat ada jenazah, dia perhatian, begitu dia buka, ternyata itu adalah sahabatnya sendiri. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar masuk Islam seorang diri, karena dia datang ke Mekah dari sukunya Al-Ghifari, itu seorang diri. Abu Dzar masuk Islam seorang diri, dan dia pun juga wafat seorang diri, dan di akhirat nanti dia akan dibangkitkan di Yaumul Mahsyar juga seorang diri. Itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, fima yarwihi an Rabbihi azza wa jalla, yang diriwayatkan olehnya dari Tuhannya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya apa kalimat ini? Yaitu hadis qudsi. Jadi ini hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Al-Quds artinya at-tahur, suci, karena berasal dari Allah yang maha suci. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah ucapannya semata-mata, tetapi itu juga wahyu dari Allah. Lalu apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran teks dan makna dari Allah.
Hadis qudsi teksnya dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah. Maka redaksi hadis qudsi pun kalimatnya itu suasananya suasana hadis, berbeda dengan ayat Al-Quran. Kemudian Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir oleh banyak orang dari generasi ke generasi, sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk bohong. Istilah lainnya, mutawatir pasti sahih. Kalau hadis qudsi, maka dia sebagaimana hadis-hadis yang lain. Ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Yang ketiga, Al-Quran membacanya dihitung sebagai ibadah. Bahkan melihat mushaf sudah dinilai sebagai ibadah. Sementara membaca hadis qudsi sama seperti hadis yang lainnya, yaitu belum langsung dikatakan beribadah, kecuali kalau dia mendatangkan niat misalnya dalam rangka untuk thalabul ilmi, mempelajari ilmu. Maka dia mendapatkan pahala mempelajari ilmu melalui membaca hadis qudsi. Yang keempat, Al-Quran dianjurkan ketika membacanya berwudu dulu. Kalau sambil megang mushaf, maka 4 mazhab mengatakan bukan hanya dianjurkan, tapi diwajibkan berwudu dulu. Tapi kalau bacanya enggak pakai mushaf, dia lewat hafalan, dia lagi murojaah, maka dia disunnahkan berwudu, tidak sampai wajib. Ini sepakat seluruh ulama, kata Imam An-Nawawi. Adapun hadis qudsi, dia tidak dianjurkan untuk berwudu dulu, namun kalau ingin berwudu dulu, jelas itu bagus. Sebagaimana Imam Malik ketika menyampaikan hadis Nabi, beliau berwudu dulu. Padahal itu hadis, bukan Quran. Dengan alasan untuk menghormati lisan kalimat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau wudu dulu. Maka hadis qudsi pun nampaknya lebih layak untuk disikapi seperti itu. Walaupun ketetapan fikihnya dia berbeda dengan Al-Quran. Baik. Qala Allah berfirman, Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan atas diriku untuk berbuat zalim. Kenapa? Karena Allah sifatnya tidak ada zalim, yang ada adil. Zalim artinya wad'u syai' ala ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim itu makna bahasa. Sehingga perilaku atau aktivitas apapun yang menempatkan sesuatu bukan pada posisinya secara benar, maka sudut pandang bahasa itu kezaliman. Mencintai orang yang harusnya kita hati-hati atau benci, ini zalim. Kebalikannya, membenci seseorang yang harusnya kita cintai, itu juga zalim. Ya, memilih seseorang yang harusnya tidak dipilih atau kebalikannya, itu juga zalim. Ini kembali ke makna wad'u syai' ala ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namun istilah zalim di dalam Al-Quran memiliki ragam makna, bukan hanya makna tadi. Kalau tadi kan makna secara bahasa. Dalam Al-Quran zalim maknanya banyak. Bisa bermakna syirik, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Zalim juga bisa bermakna kafir. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir, mereka adalah orang zalim. Dan zalim juga bisa bermakna jahat atau aniaya. Dan ini yang paling umum di bahasa Indonesia. Kalau dengar kata zalim, maka yang kebayang dalam benak seseorang adalah kejahatan. La yuhibbullahu jahra bisu minal qaul illa man zulim. Allah tidak suka sama orang yang terang-terangan kalau ngomong kotor, ya kalau bicara kotor, keras, kasar, illa man zulim, kecuali orang yang jadi korban kejahatan, orang yang jadi korban penganiayaan. Maka mereka termasuk yang tidak dilarang untuk berkata kotor dan kasar kepada si pelaku yang menzalimi dia.
Ini ketiga, zalim bermakna kejahatan. Yang keempat, zalim bermakna maksiat. Faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Di antara manusia ada yang menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya tadi itu kafir, maksiat. Sebab hakikatnya ketika orang bikin maksiat, apapun bentuknya, mau mabuk, mau judi, mau zina, mau apapun, hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri, bukan di dunia, tapi efeknya di akhirat. Bahkan dunia pun juga sudah ada efeknya. Yang kelima, zalim artinya adalah kegelapan. Kegelapan. Atau kadang juga diartikan kejahiliahan. Seperti misalnya di dalam Al-Baqarah, satu ayat kurang lebih setelah surat ayat kursi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan, maksudnya jahiliyah, mengeluarkan dari jahiliyah ilan nur, menuju cahaya, maksudnya adalah Islam. Itu definisi zalim dalam Quran, bukan definisi zalim dalam arti bahasa yang tadi. Jadi kalau pakai penjelasan Al-Quran, zalim itu sangat banyak maknanya. Dan kita pun berharap dan berupaya semoga kita nggak masuk dari salah satu dari yang 5 barusan. Kemudian, waja'atuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian itu haram. Nah, ini tegas bahwasanya berbuat zalim nggak pakai waktu, nggak pakai siapapun dan tempatnya dimanapun, pokoknya di antara kita terjadi kezaliman, maka pelakunya telah melakukan keharaman. Dan jika dilakukan di bulan Rajab, kan sekarang Rajab nih, hari ke-7 kalau nggak salah, itu keharamannya lebih besar. Ya, kenapa? Karena Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 36, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Jadi ada stressing khusus, ada penekanan untuk jangan melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Fihinna. Apa maksud fihinna? Kata Imam Ibnu Katsir, yaitu di bulan-bulan haram. Dan salah satu bulan haram adalah bulan Rajab. Ya, ini pernah atau sering saya bahas. Bulan haram itu ada 4. Semoga jemaah masih ingat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini sekarang. Apa maksud jangan berbuat zalim di bulan-bulan itu? Kata Imam Ibnu Katsir, "Li'annahu akadu wa ablagu fil ismi min ghairiha." Karena dosa berbuat zalim di bulan tersebut lebih besar dan lebih ablagu, lebih dalam atau lebih berbobot lah begitu ya dosanya. Kama annal ma'asiyah fi baladil haram tudha'af. Sebagaimana kalau kita bikin maksiat di tanah haram, jadi ada bulan haram, ada tanah haram, itu juga tudha'af, berlipat-lipat. Ya, misal ada seseorang anggaplah bikin kejahatan apa, mencuri lah gitu ya, atau ghibah di bulan Rabiul Awal, dia dosa. Nah, ketika dia lakukan di bulan Rajab, lebih parah lagi dosanya. Ya, dia lakukan di bulan Rabiul Akhir atau di Safar, ya, atau misalnya di bulan selain yang 4 itu berdosa. Nah, begitu dia lakukan di salah satu dari 4 bulan ini, sama, ya, berlipat-lipat dosanya. Di tanah haram juga demikian. Ketika ada orang berangkat ke masjid Al-Huda, misal, berangkat pakai sendal jepit, pulang pakai kerfil, berubah, nolong sendal, dosa. Ketika kalau itu dilakukan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, lebih besar dosanya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Ada sebuah hadis tentang larangan memelihara anjing bagi seorang muslim kalau anjing itu sekedar hobi-hobi saja. Karena orang kan melihara anjing macam-macam kan. Ada yang tujuannya buat jagain kebun, ada yang tujuannya buat berburu. Kalau di kampung-kampung itu masih itu berburu hama, babi sebagai hama sawah mereka. Ada juga untuk ngangon istilah lainnya, ya, ngempuk, ngangon hewan ternaknya. 3 ini. Untuk yang 3 ini para ulama mengatakan ini boleh. Kan dalam hadis Sahih Muslim Rasul mengizinkan melihara anjing untuk 3 keperluan ini.
berburu, jagain kebun, jagain hewan ternak. Tapi kalau dia merah anjing untuk sekedar hobi-hobi aja, senang-senang aja, Rasul mengatakan nukisat min amalihi qiratun. Amalnya berkurang 1 qirat. Di hadis lain disebutkan qiratani, amalnya berkurang 2 qirat. Kok ini beda? Padahal kan sama-sama membicarakan tentang orang yang memelihara anjing, amalnya berkurang. Ada yang menyebut 1 qirat, ada yang menyebut 2 qirat. Dan hadisnya sama-sama dalam kitab Sahih Muslim. Ada penjelasan dari Imam Nawawi di mana beliau sambil mengutip sebuah asar dari Ibnu Umar bahwasanya yang berkurang 1 qirat itu kalau miara anjingnya di luar tanah haram. Yang 2 qirat lebih besar, yang berlipat itu kalau miara anjingnya di tanah haram. Nah ini yang dimaksud tadi ucapan Ibnu Katsir, kama annal ma'asiya fi baladil haram tudha'af. Sebagaimana bermaksiat di tanah haram dia berlipat. Maka jemaah sekalian, buat kita yang nggak lama lagi barangkali pengen umroh, ketemu tanah haram, Madinah, Mekah, maka kebiasaan buruk yang ada di tanah air, ya di sana janganlah berlipat. Dan semoga ketika pembiasaan di sana kita tidak melakukan, begitu dipulang pun di tanah air lagi, kebiasaan buruk itu pun juga akhirnya hilang karena pembiasaan di tanah haram. Baik, kita lanjut. Fala tazalamu, maka kata Allah, janganlah kalian saling menzalimi. Ya, kalau pakai saling berarti 2 pihak, misalnya 1 pihak. Janganlah kalian saling menzalimi. Ya, walaupun sebenarnya kalau ada orang dijahatin, dibalas dengan kejahatan yang serupa, setimpal, itu sebenarnya boleh, tetapi Allah memberikan arahan nggak usah dibalas. Jadi ada pilihan boleh, ada pilihan lebih utama. Dari mana dalilnya? Al-Quran. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan atau kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Jadi itu ayat memberikan peluang atau ruang, silakan mau balas, tapi setimpal. Namun ada kalimat lanjutnya, wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan dia berdamai, yang kayak begini yang dapat pahala. Nah, jadi ada 2 pilihan tuh. Jadi kalau kita ngebalas sebenarnya boleh, tapi kalau kita nggak ngebalas, maka itu lebih baik dan dapat pahala. Dan ditegaskan dalam hadis qudsi ini, fala tazalamu, jangan saling menzalimi. Baik, jemaah sekalian, sebelum kita lanjut ke kalimat selanjutnya, kan ini hadisnya panjang ya. Dalam hadis Imam Abu Daud atau Yalisi, sanadnya sahih, ya dalam kitab Musnad beliau, Rasul mengatakan, alaihi salatu wassalam, az-zulmu salas. Zalim itu ada 3 macam, ada 3 model. Yang pertama, zulmun la yukfaru, kezaliman yang nggak bakal diampunin. Kezaliman yang nggak diampuni. Yang mana itu? Yang pertama tadi syirik. Ya, kecuali kalau sebelum wafat dia sempat tobat. Tapi kalau dia sampai wafat belum sempat tobat, maka kenalah dia dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Itu zulmun la yughfaru, kezaliman yang tidak diampuni, kesyirikan. Yang kedua kata Rasulullah, zulmun yughfaru, kezaliman yang akan Allah ampuni. Yang mana? Yang selain syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Misal dia berbuat maksiat, misal ada seorang anak durhaka sama orang tua, atau istri durhaka sama suami, atau suami zalim sama anak sama istrinya. Tapi ini bukan kesyirikan, ini bukan kekafiran. Sebesar apapun dosa-dosa durhaka tadi dan seterusnya tadi ya, ini dosa besar, termasuk salah satu di antara kabair. Namun tetap si pelakunya masih seorang muslim. Ceritanya dia wafat dalam keadaan masih begitu, belum bertobat. Maka inilah yang dimaksud kalimat wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah akan ampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Berarti Allah punya hak prerogatif, hak mutlak untuk mengampuni dia karena dia masih ada tauhid walaupun sedikit, atau Allah akan menyiksa dia dulu sesuai kadar dosanya, baru Allah berikan ampunan dan dimasukkan ke dalam surga.
Itu namanya lima yasya, bagi yang dia kehendaki. Ada kehendak Allah di situ. Ada kemaha kuasaan Allah untuk menyiksa dulu sesuai dengan keadilannya, atau langsung mengampuni sesuai dengan kesempurnaan rahmat rahimnya. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, zulmun la yutraku, kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Nggak bakal dibiarin itu kezaliman. Cepat atau lambat akan ada pembalasannya. Maka di saat umat Islam di Gaza terzalimi, mereka melakukan perlawanan sejauh yang mereka mampu. Walaupun saya lihat perlawanan mereka juga luar biasa, mampu untuk membuat belasan ribu tentara Israel jadi cacat, kan ada laporan beritanya. Ribuan juga menjadi stres, bahkan gila, kan juga udah ada videonya. Belum lagi ribuan juga yang mati, padahal ya rata-rata senjata yang dipakai oleh mujahidin itu apa istilahnya homemade, buatan rumah. Ya, mereka mendapatkan tutorial, tapi mereka bikin sendiri, namun mampu untuk mengalahkan negara atau negeri penjajah yang dianggap terkuat militernya. Ternyata tidak apa-apa, bukan apa-apa dibanding para mujahidin. Nah, kezaliman mereka cepat atau lambat akan Allah berikan ya balasan. Termasuk dikala kita pernah menjadi korban kezaliman orang lain di kantor, di jalan, di rumah, ya atau dimanapun, dan kita nggak berani melakukan pembalasan atau perlawanan, nggak usah khawatir, zulmun la yutraku, ada kezaliman yang nggak akan Allah biarkan. Allah akan balas, baik melalui tangan orang lain atau mungkin orang jauh, orang dekat dari si pelaku kezaliman tersebut. Ya, ini pun juga bisa menjadi semacam evaluasi. Di satu sisi itu hiburan buat kita pada kezaliman yang akan Allah balas. Jadi saat kita nggak mampu, ya kita terhibur dengan adanya hadis itu, kezaliman mereka akan Allah balas. Tapi di sisi lain juga evaluasi buat kita kalau kita yang jadi pelaku kezalimannya. Ya, kalau barangkali, ya kenapa usaha kita, misal kita punya usaha, punya warung, punya toko, baik online atau warung kios di jalan misalnya, kok sepi atau rame sih, orang lalu lalang mah rame gitu, tapi kenapa nggak ada yang mampir ya? Habis modal, habis duit, habis aset, sehingga akhirnya bangkrut, berkali-kali disuntik modal, bangkrut juga. Maka salah satu syarat atau evaluasinya adalah mungkin karena itu juga. Dari mana? Contohnya dari Imam Muhammad bin Sirin. Ini pernah saya sampaikan di sini waktu kita bahas efek berbuat maksiat. Di mana Muhammad bin Sirin, ya beliau pengusaha madu, akhirnya bangkrutnya padahal dia 40 tahun jadi pengusaha, bukan setahun 2 tahun, 40 tahun sukses. Kemudian habis ludes. Ya, lalu dia tidak menyalahkan karyawan, dia tidak menyalahkan kiosnya atau tempat drum madunya yang mungkin tempatnya enggak apa istilahnya enggak strategis. Enggak. Yang dia salahkan adalah apa dosa yang saya bikin di masa lalu sehingga Allah balas seperti ini. Akhirnya dia teringat ketika masih muda ke pasar beli sesuatu, tawar-menawar terjadi antara dia dengan pedagangnya seorang ibu-ibu. Ternyata tawaran yang dia pilih harganya ditolak oleh si ibu tersebut, oleh si pedagang itu. Nah, ketika ditolak, Muhammad bin Sirin jengkel. Keluarlah kalimat yang nyakitin perasaan si pedagang. Apa kalimatnya? Doa buruk. La robahakillah. Semoga daganganmu kagak untung. Semoga daganganmu enggak beruntung, enggak dapat duit begitu. Sedih si pedagang, tapi karena dia perempuan enggak berani melawan anak muda. Muhammad bin Sirin ini. Tapi itu kejadian lama. Nah, ketika Muhammad bin Sirin sudah berubah menjadi seorang ulama dan pengusaha, dia teringat masa-masa mudanya. Kayak begitu. Jangan-jangan itulah yang membuat apa yang dia lakukan hari ini Allah berikan balasan. Maka jamaah sekalian, ya bisa jadi kita pun ngalamin. Ya, gua heran beli motor rusak mulu misalnya. Padahal motor baru, bawaannya rusak mulu. Ya, ingat aja mungkin di zaman kita ABG, jangan-jangan beli bakwan 5 ngakunya 2 di sekolahan, misal gitu ya. Baik, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, itu namanya zulmun la yutraku, kezaliman yang tidak akan Allah berikan, yang akan Allah balas, begitu.
Baik, selanjutnya. Ya ibadi kullukum dhallun, wahai hamba-hambaku semua kalian dhallun, tersesat, illa man hadaituhu, kecuali yang telah aku berikan petunjuk. Nah, dari sini kata Imam Al-Munawi menunjukkan bahwa antara muslim dan kafir itu lebih banyak kafir. Sebab orang yang mendapatkan hidayah itu menggunakan kata istisnaiyah, illa, kecuali. Biasanya istilah kecuali itu lebih sedikit. Semua mahasiswa pakai motor kecuali Ahmad, lebih sedikit. Ya, semua ibu-ibu jalan kaki ke masjid kecuali Bu Fatimah, dia motor. Gitu. Pengecualian lebih sedikit. Maka dikatakan kullukum dhallun, semua kamu tersesat illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan hidayah itu lebih sedikit. Maka kita beruntunglah menjadi seorang muslim. Karena dari 8 miliar umat manusia, ini menurut Wikipedia, jumlah penduduk bumi hari ini sudah masuk 8 miliar. Ya, yang menuhankan Allah, yang menabikan Nabi Muhammad, yang berkitab sucikan Al-Quran alias Islam, itu hanya 2 miliar. Alias 6 miliarnya, ya, mereka masih kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Termasuk juga jamaah sekalian, ini boleh kita tarik ke arah yang lebih spesifik internal umat Islam. Ya, umat Islam walaupun dia sudah berislam, banyak yang nggak mau belajar. Yang mau belajar anggaplah sekian persen. Dari sekian persen yang mau istiqomah lebih sedikit lagi yang belajar. Yang istiqomah pun yang mau mengamalkan ilmunya lebih sedikit lagi. Yang mengamalkan ilmunya, yang ikhlas dalam mengamalkannya lebih sedikit lagi. Terus seperti itu. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Semua orang berilmu binasa kecuali yang diamalkan ilmunya. Semua yang beramal juga binasa kecuali yang ikhlas ketika mengamalkannya. Lebih sedikit. Baik. Kemudian fastahduni ahdikum, maka mintalah kepadaku hidayah, niscaya akan aku berikan hidayah. Dan kita pun selalu minta hidayah. Walaupun kita sudah muslim, namun kita dengan rendah hati, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Doa ini bukan berarti karena kita sebelumnya tersesat, namun kita butuh istiqomah. Betapa banyak orang yang udah muslim, udah mu'alaf misalnya, tapi dia tidak mendapatkan pembinaan. Sehingga bertahun-tahun menjadi orang Islam, nggak pernah sholat, karena nggak ada yang ngajarin, atau dia sendiri juga nggak mau belajar, nggak mau usaha. Ya, ada orang Depok, nggak jauh perumahannya, ya daerah-daerah sana, Sukmajaya. Ya, dia cerita nih ibu-ibu bahwa suaminya mu'alaf, udah punya anak, beberapa anak. Ya, sampai anak yang paling gede udah kuliah, suaminya itu nggak pernah sekalipun sholat. Pernah ketika awal doang itu pun juga gara-gara orang tua lagi main ke rumah, jadi nggak enak sama orang tua. Terus saya tanya, kenapa Bu, kok bisa kayak begitu, diajarin nggak? Nah, dia nggak pernah mau. Ya, istrinya ngajak ke pengajian, dibeliin buku-buku keislaman, kagak dibaca. Ya, memang dia sudah syahadat saat itu dan sudah sah pernikahannya dengan si ibu ini. Cuman ya perilaku dia yang seperti itu dan sudah bertahun-tahun nggak lagi disebut mu'alaf, maka tetap dia mendapatkan akumulasi dosa meninggalkan kewajiban. Ya, para ulama masih memberikan toleransi buat mu'alaf yang baru sehari 2 hari masuk Islam, dia belum ngerti sholat, belum hafal bacaannya, ya Al-Fatihah pun belum bisa. Tapi yang seperti ini kan nggak berlangsung lama, maksudnya nggak boleh berterus-terusan begitu. Harus ada periode atau titik di mana dia sudah bisa melakukan sholat secara mandiri. Dan mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Allah sendiri, ya kepada tidak kepada yang lainnya. Ya ibadi kullukum ja'i. Yang selanjutnya, wahai hamba-hambaku, setiap kalian, semua kalian ja'i, kelaparan. Illa man at'amtuhu,
kecuali orang yang telah mendapatkan makanan dariku. Nah, di sini kita tahu pada prinsipnya makanan di muka bumi itu banyak. Ya, kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal, yang baik-baik. Jadi tidak ada yang mendapatkan tidak ada makhluk yang tidak mendapatkan makanan. Tinggal masalahnya dia mau enggak. Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis Imam Ahmad ditanya, ayu kasbil abdiyat, wahai Rasul, mata pencaharian apa yang paling thayyib? Nabi menjawab, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Orang yang mandiri, yang kerja dengan biyadihi, dengan tangannya sendiri, enggak minta-minta, enggak ngandelin orang tua, enggak ngandelin warisan dan harta orang tua, apalagi enggak ngandelin orang dalam ketika nyari kerja. Dia harus berjuang sendiri. Ini yang thayyib yang kayak begini. Yang lebih parah adalah memasukkan ijazah, maaf juga nyogok orang dalam supaya dia masuk, padahal kapasitas enggak ada. Maka yang seperti ini, maaf juga, gajinya pun haram. Kenapa? Karena ketika akarnya haram, buah yang muncul pun juga haram. Ini udah ada fatwanya malah di MUI tentang orang yang menyogok ketika masuk kerja. Ya, saya lupa di daerah mana tuh masuk berita tuh, ada anggota polisi yang dia keluar akhirnya dari kepolisian setelah dia ikut pengajian. Kenapa? Karena dia ingat dengan dirinya sendiri bahwa dia dulu masuk kepolisian karena ya bayar begitu, bukan karena tes secara wajar normal, lulus secara wajar dan normal karena bayar. Dia pun mengundurkan diri dan lumayan heboh saat itu. Ya, lalu kemudian jadi buah cibiran di kalangan internal polisi sendiri, tapi malah dipuji di luarnya begitu. Nah, ini jamaah sekalian, sebenarnya bukan hanya di situ, di banyak institusi pun juga ada yang model-model kayak begini. Lalu bagaimana kalau ada orang udah terlanjur nih, contoh kayak dia tadi, ya udah terlanjur masuk, sementara keluar pun langsung keluar begitu aja, ya tidak mendapatkan pesangon, modal buat dagang juga nggak ada, itu juga bukan solusi yang tepat. Ya, bagaimana caranya? Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid memberikan dua solusi. Solusi yang pertama adalah yaitu silahkan bertahan dulu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah, lalu kemudian setelah itu baru dia keluar, setelah dia punya simpenan buat prepare, buat siap-siap bikin usaha atau apa. Solusi yang kedua, dan ini solusi yang ekstrim, yaitu langsung dia keluar dari lapangan pekerjaan itu sebagai bentuk tobat nasuhanya. Walaupun dengan resiko, dia langsung barangkali kebingungan. Dia biasanya mau ngapain lagi nih, nggak ada duit, nggak ada kerjaan begitu. Tapi itu resiko. Ada dua pilihan. Namun dua pilihan tersebut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid lebih menganjurkan pada pilihan yang pertama. Baik. Jadi setiap kalian ini kelaparan kecuali orang yang aku berikan makanan. Kemudian fastaqimuni at'imkum, maka mintalah makanan kepadaku, maksudnya minta rezeki kepada Allah, niscaya aku akan memberikan makanan kepadamu. Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Tahun 99 atau 2000 udah lama. Ya, saat itu ada kawan saya, ibu-ibu, dia guru biologi. Suaminya meninggal. Dia guru masih freelance. Kalau freelance kan dia berarti penghasilan ya besar kecil tergantung jumlah ngajar aja, nggak ada gaji tetap, nggak ada gaji pokok, nggak ada. Apalagi tunjangan nggak ada. Freelance aja, kecil. Saat itu sekali ngajar bayarannya masih Rp7.500 sekali ngajar. Nah, suaminya meninggal. Kita guru-guru yang lain pun takziah ke rumahnya. Ada kawan saya, seorang wanita, seorang ibu juga, dia guru juga, yang memberikan menghibur, tapi mungkin menghiburnya nggak pas momennya ya, nggak pas momennya. Dia bilang begini,
Dan ini heboh karena dia ngobrol atau ngomongnya dekat sama kita ya, jadi suaranya kedengeran dengan bahasa yang sederhana sebenarnya. Mbak, suaminya udah meninggal, yang ngasih nafkah udah nggak ada. Ya, gimana tuh? Apa dijawab oleh dia, yang guru biologi ini? Jawaban dia adalah, suami saya emang udah nggak ada. Yang nyari nafkah buat saya emang udah nggak ada. Tapi Allah Maha Pemberi rezeki tidak pernah tidak ada, selalu ada. Itu jawaban dia. Dan bagi saya ini jawaban di luar dugaan. Ya, mungkin kita mikir, ya gampang terus kawin lagi kalau masa iddah habis. Itu jawaban standar kayak gitu. Ini nikah lagi kalau masa iddah habis. Tapi yang dia jawab adalah, suami saya yang beri nafkah memang udah nggak ada. Tapi Allah Maha Pemberi rezeki tidak pernah tidak ada. Dia selalu hidup, tidak pernah mati. Nah ini jawaban kalau bukan keluar dari akidah yang benar, kan tidak mungkin. Ini jawaban keluar dari akidah yang bagus. Sehingga dia mampu memberikan jawaban di luar perkiraan kita. Ya saya sendiri kalau jadi si perempuan ini mungkin kalau ditanya kayak gitu saya mikirnya itu karena nunggu iddah habis kawin aja lagi. Tapi ternyata dia bilang Allah yang maha hidup, maha berzeki, tidak pernah mati. Kemudian lagi, ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, setiap kamu arin. Arin itu nggak pakai pakaian, setiap kamu telanjang. Ya kita tahu bahwasanya orang masa lalu, ya kita tahu orang primitif pakaiannya kayak apa. Ya mereka belum memiliki atau menggunakan pakaian. Setiap kamu adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian. Kasautuhu maksudnya aku berikan kiswah. Kiswah itu pakaian. Ya, kiswahnya Ka'bah, pakaiannya Ka'bah. Maka fastaqfuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan. Jadi hidayah, makanan, pakaian. Hidayah menyelamatkan dunia akhirat, makanan dan pakaian bikin selamat kita di dunia. Maka kalau kalian dalam keadaan tidak ada pakaian, mintalah kepadaku. Baik, jemaah sekalian, Imam Ibnu Battal dia menerangkan gini. Ini maknanya walaupun disebut spesifik pakaian, makanan, tapi secara umum maksudnya adalah rezeki. Sebab ada hal-hal teknis seperti minta pakaian itu tidak dilarang kita minta kepada orang. Nggak dilarang minta kepada orang. Ya, seperti misalnya dikala seseorang istri minta dibelikan pakaian kepada suaminya untuk keperluannya atau anaknya yang minta. Ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Bang, beliin baju apa? Ini anak-anak bajunya kepada robek. Kesian sekolah, paling kumel di sekolahan. Suaminya jawab, mintalah pakaian kepada Allah. Nggak begitu maksudnya, kata Imam Ibnu Battal. Maksudnya adalah, kalau minta rezeki kepada Allah, tapi secara teknis bentuknya pakaian itu lewat tangan manusia. Ya, Allah turunin rezeki lewat tangan manusia. Baik. Sama kayak misalnya bapak-bapak motornya lagi mogok. Ada orang lewat, nawarin bantuan. Kenapa Pak? Mogok. Apanya? Ya nggak tahu nih, bensin kayaknya habis. Banyak sih ngapa-ngapa. Saya dorongin Pak. Istilah anak sekarang, saya sekut. Jawaban si bapak itu, iya karena budu wa iya karena sa'in. Hanya kepada Allah saya minta pertolongan. Kan nggak gitu juga. Tetap iya boleh. Oh ya Pak, mohon maaf, silakan didorongin gitu. Nggak ada masalah dia minta dibantuin didorong. Itu hal-hal teknis yang tidak ada masalah kita dibantu oleh makhluk. Yang tidak boleh adalah kalau kita minta sesuatu yang memang hak prerogatif Allah saja. Seperti apa? Tapi tadi minta rezeki, minta ampunan, minta surga, minta perlindungan dari api neraka. Ini bukan hak makhluk yang kayak gini. Kemudian, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian bikin salah malam dan siang. Siang malam kita punya dosa, siang malam kita bikin kesalahan. Ini sejalan dengan hadis yang lain, kullu ibni adam khata'un. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang paling baik bikin kesalahan adalah mereka yang mau taubat. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa semuanya. 3 hari lalu ada orang WA ke saya, kayaknya orang daerah,
dia cerita masa lalunya, atau mungkin dia ceritain tentang orang lain. Ya, ada orang berzina, dan berzina itu dulu perilakunya dia yang udah biasa, bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dan orang yang melakukan itu merasa kotor tentang dirinya. Apakah dosanya diampuni? Sementara sekarang usianya udah memasuki 50-an tahun katanya. Ya, akhirnya jemaah sekalian, ya ayat yang tadi, yang surat An-Nisa 48, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu saya sampaikan. Semua dosa selain syirik, selama bukan syirik pokoknya Allah akan ampuni kok. Ya, yang penting dia taubatnya benar. Nah, termasuk di sini Allah ampunkan wa ana aghfiru dzunuba jami'a, semuanya. Bahkan kesyirikan sendiri kalau sempat bertobat termasuk di sini karena jami'a, semuanya. Adapun ayat yang tadi itu konteksnya kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat. Kemudian fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku niscaya kalian aku ampuni. Baik jemaah sekalian, ya kalimat istighfar astagfirullahaladzim itu bagian dari minta ampun kepada Allah. Keluar dari WC, gufronaka, gufronaka, gufronaka. Ya, aku minta ampunanmu, aku minta ampunanmu, aku minta ampunanmu. Emang kenapa kok kita keluar dari WC doanya minta ampunan? Ya, Imam At-Tibi dalam Syarah Al-Mishkah mengatakan karena di saat kita di WC kan kita dilarang zikir. Ya, salah satu tempat atau momen di mana kita dilarang berzikir adalah di tempat yang bernajis, contohnya WC. Nah, saat itu kita dalam keadaan tidak ingat, tidak zikir kepada Allah saat di WC. Maka di saat kita keluar dari WC, kita mohon ampun kepada Allah karena itu. Itu hikmahnya kenapa doa yang Nabi ajarkan gufronaka, gufronaka, gufronaka keluar dari WC. Karena di saat kita di WC, kita sejenak tadi lalai dari mengingat Allah. Iya. Lalu kenapa ba'da sholat, setelah sholat juga istighfar? Padahal sholat itu bukan lagi lalai, sholat lagi ingat. Kan gitu. Setelah sholat yang kita baca pertama kali zikirnya istighfar kan. Astagfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam. Dalam hadis Sahih Muslim kan begitu. Nah, Imam At-Tibi lagi mengatakan karena di saat sholat, walaupun badan lagi sholat, mulut amat kanis bacaan sholat, atau kalau kita lagi makmum ya kita dengerin bacaan imam, tetap ada orang ketika sholat pikirannya lalai juga. Ngalamin nggak? Sering. Lagi sholat padahal, iya. Ngalamin. Sholat, mikirin, cucian numpuk banyak banget, aduh, ini lagi kagak ada. Siapa ini nanti? Jadi sholat mikirin, ya pakai sepatu baru cakep. Ya habis kondangan atau apa, mampir ke Al-Huda dulu belum sempat pulang, kepikiran. Oh iya, misal aja. Al-Huda kan rawan, gitu. Tapi pikirnya enggak rawan Al-Huda mah. Ya. Hilang lagi sepatu gua. Lagi sholat mikirin sepatu hilang. Atau hanya gara-gara imamnya baru baca Alif Lam Mim Al-Baqarah, wah makmum udah Al-Baqarah orang panjang banget kan nih. Itu pikiran dia. Lagi sholat malah lalai. Makanya ba'da sholat istighfar. Astagfirullah. Itu kata Imam At-Tibi. Jadi bukan berarti kelalaian itu hanya di saat kita di WC, di saat sholat pun ada orang atau banyak kita ngalamin kelalaian tersebut. Baik. Kemudian, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, kalian tidak akan mampu membuat bahaya untukku. Jadi perilaku kita sejelek apapun Allah kagak rugi. Allah enggak turun derajatnya. Allah maha besar, aziz, kabir, azim. Ya semua mudarat tingkah laku kita itu jatuhnya ke kita sendiri, dan rugiin Allah. Walan tablughu nafsi. Dan kalian pun juga tidak mampu memberikanku manfaat. Nah, jadi hal-hal baik yang kita lakukan itu ngefeknya ke kita, bukan ke Allah, itu bukan kita. Jadi hal positif, kerajaan Allah tetap maha besar. Hal negatif, kejahatan, kerajaan Allah tetap maha besar. Nggak berubah, nggak goyang, nggak goncang.
Yang nggak nambah, nggak kurang, tetap seperti itu. Ya, kekuatan fauni, maka kata Allah silakan kalian memberikan manfaat. Tapi itu semua ngefeknya ke kalian, nggak ke Allah. Ya Allah tetap maha kaya walaupun kita melakukan hal-hal positif. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang pertama kalian, Nabi Adam dan keluarganya dulu, wa akhirakum, dan orang terakhir di antara kalian, ya, wa insakum wa jinnakum, mau orang mau jin, semuanya pokoknya, yang awal yang akhir, mau jin mau manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua mereka seandainya ketakwaan semua tadi itu, jin, manusia, seluruhnya zaman dulu zaman sekarang, dengan tingkat ketakwaan manusia yang paling takwa. Siapa manusia paling takwa? Rasulullah. Misalnya seluruh manusia, jin dan manusia, tingkat ketakwaannya kayak Rasulullah semua. Kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Ya, mazada zalika fi mulki syai'a. Maka semua itu sama sekali tidak menambah kemegahan kerajaanku sedikitpun. Jadi seandainya seluruh makhluk nih, mau jin mau manusia, tingkat kesolehannya kayak Nabi Muhammad, kerajaan Allah nggak lantas jadi bertambah, nggak ngaruh. Coba kita juga tuh, kebalikannya. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, seandainya awal dan akhirnya kalian, baik jin dan manusia, dengan tingkat kejahatan yang paling jahat di antara kamu. Jadi seluruh manusia kualitas jahatnya sama kayak Fir'aun semua misalnya. Semua manusia Fir'aun lah begitu. Apa kata Allah? Mana qasa zalik min mulki syai'a. Kerajaanku sedikit pun tidak berkurang, nggak ngaruh. Itu efeknya ke si pelakunya sendiri. Ya, ini informasi dari Allah kepada kita bahwasanya Allah nggak pernah rugi dengan tingkah-tingkah kita. Ya, kalau kita positif ke kita baliknya, kita negatif juga ke kita baliknya. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni. Wahai hambaku, seandainya seluruh manusia yang awal yang akhir, jin juga begitu, semuanya berkumpul jadi satu berdoa kepadaku. Jadi miliaran manusia dari zaman ke zaman, termasuk seluruh jin dari zaman ke zaman, mereka berkumpul bareng-bareng untuk berdoa kepada Allah. Fa'ataituhu, maka aku kasih kulla wahidin mas'alatahu, masing-masing mereka doa tuh Allah kasih doanya, Allah kabulin semua doanya. Ya, miliaran manusia atau bahkan lebih, karena ada jin di situ, semua Allah kabulin doanya. Mana qasa zalik ima indi, nggak berkurang. Ya, berangkasnya Allah itu, kekayaannya Allah nggak berkurang. Illa kama yanqusul makhid idza udkhilal bahr. Ya, kecuali bagaikan makhid itu jarum yang dicelupin di bahar itu lautan. Makanya gelas kayak gini, ya ini aja juga celupin air di jarum gitu kan, netes juga kecil banget perbandingannya. Setetes air di jarum dibanding gelas kayak gini jelas jauh banyakan ini. Ini perbandingannya laut sama jarum, ya Allah kagak kelihatan begitu kan. Laut kan mungkin miliaran kubik jumlah anunya, volumenya. Kita tahu 70% bumi ini laut, air. Ya, hanya 30% daratan atau mungkin lebih banyak lagi gitu kan. Nah, ternyata Allah kasih gambaran yang Allah kasih tadi semua manusia dan makhluk itu, doa Allah kabulin semua. Itu mengefek apa-apa. Enggak mempengaruhi kekayaannya. Ya ibadi innama hiya a'malukum wa ukhfiha lakum thumma ufiyakum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah. Wahai hamba-hambaku, ya jika ya amal kalian dihitung buatmu, amal kita kemudian dihitung, maka itu akan balik ke kita lagi. Lalu Allah berikan apa yang Allah janjikan. Allah janjiin surga, Allah janjiin ya bidadari, ya obat perempuan, Allah janjiin istana dan seterusnya. Semua janji itu Allah kasih. Ya iya kepada orang-orang yang minta itu. Maka faman wajada khairan, nah siapa yang mendapatkan kebaikannya, falyahmadillah, hendaknya dia ngucapin alhamdulillah, dia bersyukur, dia memuji. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah.
Tapi kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, mungkin karena tidak ikhlas, nggak dapat apa-apa, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Baik, jemaah sekalian, azamallahu yakum, ini hadis sangat panjang, ya, isinya beragam, mulai dari akidah, mulai dari akhlak di situ juga ada, dan juga dalam beberapa bab sosial dan juga peribadatan. Nah, jemaah sekalian, sebelum saya akhiri tentang masalah hadis qudsi, bahwasanya para ulama kita ada di antara mereka yang mengumpulkan kumpulan atau kompilasi hadis-hadis qudsi, yaitu seperti Imam Ali Al-Qari. Ya, dia bikin kitab khusus kumpulan hadis-hadis qudsi yang merupakan seleksi dari berbagai macam kitab yang tersebar dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Khusus di hadis qudsi oleh beliau dikumpulkan dalam kitab khusus. Kalau Bapak Ibu ingin memilikinya, yang saya lihat mungkin di beberapa toko buku udah ada. Bahkan sekarang mah, ya dengan Google juga kita bisa ngecek ya apakah ada. Karena hadis qudsi itu kalau kita baca memang ada suasana ruh yang berbeda ya dengan hadis yang non hadis qudsi. Walaupun sama-sama hadis terasa dari lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena hadis qudsi itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah namun tak terbukukan di dalam Al-Qur'an. Baik, ini dulu tema kita tentang hadis yang ke-24. Ya, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan semuanya. Barangkali ada tanya jawab atau diskusi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, jadi ada orang yang memahami seluruh manusia termasuk umat Islam itu masuk neraka juga, walaupun nanti akhirnya masuk surga ya setelah mendapatkan siksaan sejauh kadar dosanya. Itu pemahaman udah lama sebenarnya dan udah dikoreksi oleh para ulama kita. Seperti misalnya Imam Ibnu Hajar ya di dalam kitab Tabyinul Ajab. Ya, beliau mengatakan banyak sekali ya ayat atau hadis yang menunjukkan manusia itu masuk surga walaupun tanpa harus ke neraka dulu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga karena amal-amal yang kalian lakukan. Atau surat Al-Fajr yang mungkin jamaah juga udah hafal ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat-ayat menginformasikan orang-orang yang masuk surga yang tanpa harus transit ke neraka dulu. Ya. Di hadis banyak tentang Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi yang jadi pimpinan komandan tempur perang Mu'tah. Ya kan beliau ketika perang itu sempat ada ragu mau berangkat. Ya, ada ragu mau berangkat. Akhirnya dia pun berangkat juga dan menjadi pimpinan ketiga. Kan pertama Ja'far, yang kedua Zaid bin Harisah. Kedua-duanya wafat syahid di perang Mu'tah, diganti sama Abdullah bin Rawahah. Nah, Abdullah bin Rawahah akhirnya pun dia berpuisi, bersyair untuk menyemangati dia berangkat. Namun Abdullah bin Rawahah pun akhirnya pun juga mati syahid. Putus tangan kanan, putus tangan kiri, kaki juga ditebas juga. Ya, lalu Rasul mengatakan, aku lihat di surga Abdullah bin Rawahah ya dalam keadaan singgasananya sedikit miring. Karena dia ketika mau berangkat sempat ragu.
sehingga sana surganya sedikit mirip. Udah diceritain di situ. Kisah Bilal bin Rabah yang Rasul nanya, aku dengar terompahmu udah di sorga, orangnya masih di sini. Emang amalmu apa? Dia cerita dah. Dia habis wudhu selalu sholat 2 rakaat. Hadis sahih Imam Ahmad. Kemudian juga 70.000 umatku akan masuk surga tanpa hisab. Jelas itu. Ya, Rasul katakan biduni hisab, dengan tanpa hisab. Ya, lalu Abu Bakar angkat tangan, ya Rasul, jadikanlah aku termasuk di dalamnya. Kata Rasul kepada Abu Bakar, engkau termasuk di dalamnya. Ya Rasul, saya juga. Kata sahabat yang satu, kata Rasul apa? Engkau keduluan sama Abu Bakar. Di hadis yang lain, masih sama 70.000 juga. Salah satunya adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ini bukan larangan minta ruqyah. Minta ruqyah boleh. Cuman dampaknya adalah dia tidak masuk ke 70.000 umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Gitu. Makanya saran saya, kalau kita ada apa-apa, jangan minta ruqyah sendiri. Langsung aja orang yang berinisiatif meruqyah atau minta diruqyahkan oleh orang lain yang ngomong gitu. Ya, kita sakit, tapi yang bilang diruqyah orang lain gitu. Oh, ini diruqyah aja. Jadi bukan kita yang minta. Supaya kita semoga termasuk 70.000 golongan tadi. Karena kalau kita minta ruqyah sendiri, ya Rasul mengatakan dia keluar dari 70.000 golongan itu. Ada 2, orang yang minta ruqyah sama orang yang minta kai. Apa kai? Berobat dengan cara dibakar. Itu keluar dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ini keterangan dalam hadis ini sudah cukup bahwa ada di antara umat Rasulullah alaihi salatu wassalam tanpa harus transit ke neraka dulu, mereka juga ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Musim? Oh iya, kampanye. Iya. Ada orang yang memang, atau orang atau sekelompok orang lah gitu ya, yang bagi-bagi sembako segala macam, itu memang sudah kebiasaan dia, baik ada kampanye dan tidak ada kampanye. Emang udah jadi program dia. Ya, sama seperti ada orang yang biasa ke masjid kalau sholat, baik musim kampanye atau enggak musim kampanye. Emang dia sholatnya di masjid dulu. Suatu ketika pas di musim kampanye, lalu kebiasaan dia membagi-bagikan sembako tadi. Nah, saya mau nanya dulu, sebagusnya gimana? Masih ada atau dihilangin? Hah? Masih ada. Jangan sampai amal soleh dia berhenti hanya gara-gara dia jadi caleg. Karena ada kebiasaan dia, udah habitnya dia kayak gitu. Sama seperti orang yang biasa ke masjid, ini orang soleh, orang baik, masyarakat percaya dia, ceritanya dia disuruh jadi caleg. Malah jangan berhenti ke masjid. Wah, khawatir ke masjid, dibilang rajin ke masjid gara-gara nyalek. Padahal emang dia rajin, aslinya rajin. Jangan malah berhenti yang kayak gitu. Nah, sama untuk kasus yang kayak gitu, buat orang yang memang udah biasa melakukan amal soleh kebaikan, bagi ini bagi itu, dia sering sana sini, jangan hentikan kebiasaan itu. Itu bukan nyogok, karena emang udah kebiasaan dia. Tapi buat mereka yang nggak pernah ke masjid, jadi caleg tumben-tumbenan ke masjid. Nah, misal gitu. Orang yang nggak pernah bikin sembako segala macam, nggak pernah dia mah. Tapi begitu dia jadi caleg, tumben-tumbenan ngasih. Nah, yang kayak begini khawatir ada maunya nggak? Ada maunya. Itulah yang disebut dalam penjelasan Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Ghoribil Hadis, yang namanya riswah atau nyogok adalah ma yu'ton nas li ihqaqil batil wa ibtalil haq, yaitu pemberian dalam rangka menggoncang independensi manusia, pilihan-pilihannya, sehingga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar,
Atau kalau konteksnya pemilihan, yang harusnya kalah malah jadi menang, yang menang jadi kalah, karena pemberian itu. Nah apapun ya, mau duit, mau barang, kayak begitu. Nah kalau kayak begitu ceritanya, maka dia udah masuk riswah. Walaupun dia nggak nyebut terang-terangan ini buat apa, tapi orang ngerti kok ini maksudnya kemana, maka yang seperti itu jatuhnya adalah riswah. Kemudian, kapan sih riswah dibolehin? Riswah tuh, sogokan, suapan, kapan dibolehin? Ada dua keadaan kata para ulama. Yang pertama, akhzul hukuk, mengambil hak kita yang dirampas sama orang lain. Dan tidak ada cara untuk dapat hak kita itu kecuali dengan ngasih duit. Maka saat itu yang berdosa bukan yang ngasih, tapi yang menerima. Ya, contohnya gimana? Banyak contoh lah. Saya ambil contoh seperti pedagang kaki lima yang anggaplah, mohon maaf ya, misalnya di SMP 8 nih. Saya yakin mereka udah pada bayar kan ya, ada uang kiosnya ya. Nah, udah bayar tuh, itu udah kewajiban dia. Karena dia udah bayar, emang haknya dia jualan di situ, kan gitu, udah haknya. Datang preman misalnya, preman Kelapa Dua, minta, "Bu, nih kalau nggak bayar ke saya nih nggak boleh dagang di sini." "Wah mas, saya udah bayar resmi." Wah itu kan resmi, masalahnya kan ke kita belum bayar. Nah ini preman nih. Nah itu hak kita jualan di situ. Nah karena kita kagak berani, dia berkomplot banyak gitu. Karena kita pun ngasih dah barang 5.000 misalnya. Maka 5.000 ini dosa bagi si preman itu, tidak dosa bagi kita. Karena kita ngambil hak kita yang dirampas sama dia. Itu contohnya. Dan saya rasa banyak contoh lain yang bisa kita lihat ya. Contoh kedua, sebab kedua bukan ahzul hukum, yaitu daf'uz zulm, mencegah atau menghindar kezoliman, kejahatan. Supir jarak jauh, Trans Sumatera misal, lewat Mesuji di Lampung, Mesuji, ya, Pembegal, berhenti, turun Pak, kena dah kita, ngeluarin 50.000. Kalau enggak, tebas. Kalau enggak, dibacok kita sama mereka. Atau barang-barang kita dirampok. Kita kasih dah, biar dia diem. Jalan lagi, baru 2 kilo, ketemu lagi. Maka, apa yang si supir ini kasih dalam rangka mencegah kezoliman dan kejahatan yang menimpa dirinya, itu enggak dosa buat dia ketika dia ngasih. Yang dosa adalah yang menerima itu. Kayak gitu. Itu dua hal saat itu, pemberian yang nampaknya kayak nyuap, kayak nyogok, itu dimaafkan. Dan ini pernah terjadi, dialami oleh sahabat. Abdullah bin Mas'ud ngalamin dia. Pulang kampung, udah mau nyampe ke kampungnya sendiri, preman kampungnya keluar, minta duit ke dia. Nggak boleh masuk ke sini kecuali kalau ngasih duit dulu. Ya padahal emang untuk kampungnya punya hak dia ke situ. Akhirnya oleh Ibnu Mas'ud pun dikasih duit, baru Ibnu Mas'ud bisa masuk ke kampungnya. Begitu. Baik, waalaikumsalam. Cukup? Baik, kalau nggak ada lagi, insya Allah kita lanjutin pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita akhiri dengan hamdalah, salawat dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.